Korak dari tahun berapa dan mereka ini siapa sih sebenarnya? Suku Tolaki Mekonga. Suku asli di sini ya. Ada dapat satu. Sejak digunakannya nama Nusantara pada pertengahan abad 12, Ibu Pertiwi ini tidak habisnya dieksplor dan diteliti apa saja yang ada di dalamnya. Inisiatif anak bangsa ini mendata isi Nusantara. Salah satunya terwujud ekspedisi NKRI oleh Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat. Nah, ini di sini saya akan ikut berpartisipasi bersama bapak-bapak perkasa ini. Baik, Mbak. Gimana? Ekspedisi NKRI ya, Iya, bilangnya. ekspedisi NKRI. Nah, kita nanti akan lihat seperti apa sih persiapan mereka. Baik, Yuk. Mbak. Silakan, Mbak. Mari. Namun bukan hanya Kopassus anggota timnya, unsur lain melengkapi tugas ekspedisi. Besarnya tim dengan luas wilayah membutuhkan manajemen yang detail. Ini timnya banyak ternyata ya, Pak ya? Timnya ada 3, ada tim penjelajah, tim peneliti dan tim komsos. Khusus untuk tim komsos kita pecah menjadi ada 5 ya. 5. Jadi masing-masing tim ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda berdasarkan timnya. Nah, inilah display hasilnya. Ekspedisi yang sekarang ini ekspedisi yang ketiga. Oh, Ya. sebelumnya sudah ada 2 ekspedisi yang dilakukan. itu setiap tahun atau tergantung? Sekarang setiap tahun ya, setiap tahun. Yang pertama dilakukan itu di Bukit Barisan di Sumatera, namanya ekspedisi Bukit Barisan. Yang kedua dilakukan di Pulau Kalimantan, namanya ekspedisi Katulistiwa. Itu sama seperti ini juga. Ya, ininya cuman bedanya katanya. sekarang ini lebih banyak melibatkan unsur yang terkait. Oh, Jadi anggotanya bukan banyak. cuma TNI, ada Polri, ada pemerintah, Oh. baik pusat maupun daerah, ada adik-adik mahasiswa ini, Oh, digabung ada juga ya. lembaga swadaya masyarakat, ada adik pramuka, peneliti. Kita berupaya merangkul seluruh elemen bangsa. untuk Kerja sama-sama. sama Iya, semuanya. betul. Wah, hebat Iya. nih. Nah, ini sekarang kita mau ini ya. Kegiatan kita sekarang karena ini waktunya untuk melakukan pendistribusian logistik ulang, maka nanti kita akan lihat bagaimana proses itu ya. kegiatan distribusi logistik ke pasukan yang ada. Ekspedisi NKRI 2013 di Pulau Sulawesi terdiri dari 9 subkorwil. Di antaranya subkorwil Kepulauan Sangihe, Minahasa, Bone Boigi, Luwu, Mamuju, Tanah Toraja, dan subkolaka. Sudah siap nih Heli, Mbak? Baik, Henny. Ini saya pertama kali loh, Pak. Mau coba. Yang penting berdoa. Aduh, ya. Pengarahan dari pilot dan doa selalu mengawali dropping. Ini baru pertama kalinya saya naik heli. Rasanya seperti ini. Gak bisa diucapkan, gak bisa digambarin. Nah, nanti udah sampai di lokasi pengedropan, logistiknya akan kita lempar dari udara. Setelah itu kita akan kembali lagi. Bagi pilot tempur, medan sulit dan cuaca ekstrim adalah makanan sehari-hari. Berganti pemandangan dari hijaunya hutan, birunya laut terasa sangat cepat.
Di sini kejelian kru heli dituntut untuk menemukan tim yang berada di bawah sana. Ini kita udah sampai di lokasi pengedropan logistiknya. Ini kalau kita lihat ada tenda warna kuning. Nah, ini ketinggiannya kira-kira sekitar 30 meter di atas permukaan. Nanti kita akan lempar logistiknya dari sini, dari udara. Pengedropan sukses sudah kita lakukan. Tadi kira-kira ketinggian sekitar 30 meter di atas permukaan. Sekarang waktunya kita kembali. Sengaja makan permen untuk mengatasi mual. Saya udah mau mulai muntah, ini udah di ujung stang plastik. Meski hanya beberapa jam berada di udara dengan heli tempur, kesan yang saya rasakan sangat luar biasa. Sebelumnya, saya udah memantau beberapa titik penelitiannya melalui udara. Ini kita akan melihat ada satu penelitian di sebuah goa. Nah, di dalam goa itu kita akan menemukan beberapa katanya peninggalan-peninggalan. Bentuknya seperti apa? Yuk kita lihat langsung aja. Kita sampai. Coba lihat dong goanya. Gedean tadi yang dicari, yang diteliti di sini apa, Pak? Jadi di sini setelah ditemukan oleh tim penjelajah, kita bergabung bersama tim arkeolog untuk meneliti adanya peninggalan fosil-fosil tengkorak yang ada di dalam gua ini. Di dalamnya berarti banyak banget tengkorak. Nanti kita akan lihat dalam. Makanya itu dibilangnya Gua tengkorak. karena banyak banget di dalamnya. Dan ini memang kalau kita lihat kan ada sudah di depan mulut gua ini banyak sekali tenda-tenda. Memang timnya sengaja menginap langsung di depannya ya, menginap di sini. agar bisa lebih konsen meneliti. Kita mungkin bisa lihat Kita masuk ke dalam. Gua ini ditemukan oleh tim penjelajah ekspedisi NKRI Subkorwil Kolaka. Informasi dan data-data visual temuan, Posko Subkorwil Kolaka selanjutnya mengirim tim peneliti ke sini untuk pengidentifikasian temuan yang lebih mendalam. Sesuai dengan misinya, setiap unit memiliki tenaga ahli dalam bidangnya. Ini salah satu penemuannya. Ini selain tengkorak masih banyak lagi yang ditemuin. Nanti biar lebih jelasnya kita tanyakan sama tim arkeolog yang ikut dengan tim ekspedisi. Ini dia? Ya. Kenalkan, Saya Nandar dari tim ekspedisi NKRI. Wes, ini salah satunya ya Bapak tim arkeolognya. Ini kan kalau kita lihat tuh banyak sekali tengkorak-tengkorak ya. Ini tengkorak dari tahun berapa dan mereka ini siapa sih sebenarnya? Suku Tolaki Mekongga. Jadi Tolaki itu ada dua, Tolaki Memang- Mekongga dan Tolaki Konawe. Suku asli, Suku asli. di sini ya, dulu ya. Biasanya yang menggunakan sistem. Nah, ini juga salah satu indikasi bahwa kemungkinan besar sudah ada kontak dagang dengan dunia luar gitu waktu itu. Jadi memang ini keramik-keramik dari luar Iya. ya didapatnya, bukan gerabah-gerabah yang dibuat sendiri produk, gitu. Bukan produk lokal sini. Mungkin karena jauh dari pusat kerajaan, jadi sistem penguburan di sini masih berlangsung seperti ini gitu. Meskipun Islam sudah masuk di kerajaan Mekongga waktu itu, Tetap seperti ini ya. tetap seperti ini sampai abad 19. Dari penelitian awal dari sisi arkeologi, peninggalan bersejarah yang penting ini menemukan beberapa hal yang menarik. Bagi anggota lain yang awam akan penelitian arkeologi, kegiatan ini terlihat mengasyikan dan pasti menambah pengetahuan dan pengalaman yang tak terlupakan. Wah, ini Adalah salah satu tahapan dalam survei arkeologi, yaitu survei permukaan
Oh, ini yang dibilang survei permukaan ya. Jadi kita survei dulu di permukaan tanah apa saja temuannya gitu. Ya. Ini ketemu juga ada gigi-gigi Iya. itu. Tapi memang sudah tidak utuh lagi ya, Iya, keramik-keramiknya ya, udah pada pecah. Iya. Dibantu anggota lain, survei awal berjalan cepat. Dengan arahan seorang ahli, survei dimonitor agar tidak melenceng dari kaidah penelitian. Bukan hanya di dindingnya saja tengkorak ini disemayamkan, namun di lantai gua yang begitu besar ini sebenarnya tengkorak berserak di balik tanah yang terbawa hujan dan runtuhan dinding gua. Ini tengkorak lagi. Memang di beberapa sudut itu isinya seperti ini ya. Iya. Ini gua nih beneran kuburan, jadi kita harus masuk tuh pelan-pelan. Harus pamitan dulu. Ya, permisi dulu ya Iya, Pak. betul. Di bawah ini soalnya di dasarnya tanah-tanahnya isinya tengkorak juga. Iya. Kalau kita lihat dari depan sampai belakang sampai pojokan semua kan tengkorak. Ya, Sampai berapa banyak? Ya mungkin ratusan bahkan ribuan mungkin. Satu gua ini. Iya, satu gua ini. Tidak hanya melibatkan ahli dari akademis, ekspedisi NKRI juga merangkul masyarakat lokal yang telah lama mengenal daerah ini. Dari sisi penelitian, hal ini dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut. Tadi kan kita udah nanya-nanya cerita tentang gua ini secara penelitinya. Nah ini sama Bapak Abdul Aziz nih, salah satu orang yang dari dulu sudah menjaga gua ini. Cara ininya gimana? Hanya ditaruh saja di permukaan tanah atau ditaruh di dinding-dinding? Apa ada yang dikubur? Tidak. Terus diserong. Ditaruh sembarang saja? Iya, dijejer di sini. Dijejer Iya. di permukaan tanah Iya, saja permukaan begitu? tanah. Diletakkan saja itu serongan. Tengkorak. Terhambur mi tengkorak. Akhirnya terhambur karena Iya. adanya penggali. Penggali cari barang antik. Oh jadi memang dulu banyak sekali ya itu Pak? Nah, banyak sekali, Pak. Itu barang antik banyak. Lihat apa aja yang Bapak lihat? Nah, itu ada piring, ada kalung, kalau laki-laki ada parangnya, ada tombaknya. Dan itu semuanya diambil sama masyarakat sekitar sini? Apa memang ada orang-orang dari luar ngambil? Karena tingginya harganya, terpaksa orang begitu artinya menggali. Mungkin banyak yang tertanam tau dengan itu tengkorak dia gali. Akhirnya itu banyak itu bekas galian. Iya. Kalau emang kalau kita perhatikan memang ini permukaan tanahnya kan nggak rata ya, banyak sekali cekungan-cekungan itu bekas galian. Sayang, minimnya perhatian dan pengetahuan membuat kawasan peninggalan sejarah ini banyak dirusak oleh masyarakat yang belum sadar akan pentingnya benda arkeologi. Ini kalau saya lihat nih salah satu gua yang eksotis dan bagus sekali yang pernah saya lihat. Lihat dong, itu yang tadi tempat masuk kita. Dan ini ujung dari goanya. Lihat dong, atasnya kebuka dan banyak sekali pepohonan. Jadi ujung sana masih ada gua lagi ya Pak? Dan itu goanya masih belum ada yang teliti loh, masih misterius. Dan kemungkinan masih banyak sekali peninggalan-peninggalan di dalam sana. Kerja keras tim ekspedisi belum usai sampai di sini. Tugas masih banyak di depan sana. Paling tidak dalam 2 bulan ke depan, keterbatasan fasilitas tidak menjadi halangan yang berarti. Dari 5 unit tim penelitian dalam ekspedisi NKRI, unit Flora Fauna banyak menemui spesies yang belum teridentifikasi, yang lokasinya bermacam-macam. Oke, ini Pak. Titik-titik penelitiannya ternyata bukan hanya di wilayah-wilayah yang terpencil dan di hutan-hutan yang jauh. Di daerah-daerah masyarakat setempat ya, di pemukiman juga bisa ya Pak. Dan juga di pertambangan. Nah ini salah satu tempat
ada satu hewan yang akan kita identifikasi. Kelelawar ya, Pak, kelelawar. di sini ya. Cuma agak kecil ya. Ini tempatnya bunker zaman Belanda. Gunakan peralatan yang sangat sederhana, unit ini mengumpulkan segala macam spesimen atau contoh. Lorong tua tak luput dari pantauan unit ini. Pengamatan awal akan adanya fauna di dalamnya menjadi titik tolak penelitian. Bunkernya besar sekali ya, Pak. Besar. Ini ukurannya ya sebenarnya lebar, cuma roboh aja kan. Ini aslinya sebenarnya lebih lebar lagi ya. Lebih lebar lagi. Cuma Ini kalau kita lihat udah banyak sekali runtuhan-runtuhan. Nah, sebelah sini nih. Tuh. Dan kalau kita perhatiin coba deh. Ini cuma pakai bata merah. Lihat dong. Bata merah nih ya. Iya, bata merah. Tapi ini kuat banget sampai ratusan tahun. Iya. Ini batanya nih. Zaman dulu batanya gede-gede ya, Pak. Ukurannya besar-besar. Seperti ini. Besar kokoh. Hanya beberapa meter memasuki gua buatan, rasa lembab dan pengap mulai terasa. Dan tanda-tanda keberadaan kelelawar sudah dapat dideteksi indera kita. Gimana, Pak, di sini? Ya kayaknya cocok pasang di sini. Aduh, Banyak nih. dengar nggak? Itu suaranya. Belum kelihatan sih wujudnya, tapi suaranya udah tahu nih jumlahnya pasti banyak banget ya, Pak. Ribuan. Ada di sana, di ujung. Jadi kita pasang di sini ya, paling pas ya. Pasang di sini, cocok. Ya udah. Pasang sini, Pak. Gimana nih cara? Dengan jumlah kelelawar sebanyak ini, metode penangkapan sederhana saja sepertinya bisa digunakan. Nah, ini tali pancingnya sudah terpasang. Panjangnya ini ada sekitar 30 sampai 40 meter talinya. Dan mata kailnya atau mata pancingnya ini jumlahnya ada lebih dari 40 ya, Bapak ya. Kita cara masangnya tidak dibentangin lurus tapi selang-seling. Jadi selang-seling di tembok-tembok dan pasangnya di tengah-tengah bunkernya. Tanah gembur longsoran dari luar lorong dan tingginya atap agak menyulitkan pemasangan. Tanpa rasa takut, satu anggota mulai bergerak menuju titik pusat sarang hanya berbekal lampu dan tongkat untuk menghalau satwa nokturnal yang jumlahnya ribuan. Hanya berselang kira-kira setengah jam, kelelawar sudah meninggalkan sarang keluar gua dan ini saatnya melihat jebakan. Ada dapat satu. Hati-hati, Pak. Pegang sayapnya. Iya. Oh, Sayapnya dipegang. dia jenis kelawarnya kecil ya. Ya. Seperti dugaan saya, dari jumlah yang ribuan itu pasti ada yang tersangkut. Kelelawar yang kita dapat ini jenis kelelawar pemakan buah-buahan atau dibilangnya Siruptera, keluarga Siruptera. Iya. Masih satu keluarga sama kelelawar yang besar yang biasanya hinggap di pohon-pohon ya, Pak. Ya. Itu dibilangnya Mega Siruptera. Kalau yang kecil seperti ini memang habitatnya sukanya di dalam gua atau di tempat kegelapan seperti ini atau di pucuk Ya, di pucuk pisang. ya. Nah, ini nanti beberapa kelelawarnya akan kita bawa ke LIPI untuk diteliti lebih detail spesiesnya. Petualangan yang seru, menegangkan, sedikit mengerikan, saya temui dalam satu ekspedisi. Sungguh lengkap, dan lagi tim ini sangat ceria dimanapun mereka berada.